Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Elisabeth, kelas D11, NIM 20110611859, Makul Inovasi Pembelajaran IPS SD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dosen pengampu Ibu Eliana Yunitaseran, MPD. Baiklah, di sini saya akan mengembangkan teori dari makalah hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Inovasi Metode Pembelajaran IPS. Baiklah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian metode. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos, yang berarti cara berani atau cara berjalan yang ditempuh. Metode adalah cara yang dianggap efisien yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan suatu mata pelajaran tertentu kepada siswa agar tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam proses kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Menurut Winarno Surakman, metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. 1976 halaman 74. Sedangkan pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Nursid Suwatmadja, metode pembelajaran adalah suatu cara yang fungsinya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. 1984 halaman 95. Menurut S. Hamid Hasan, metode pengajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa dalam belajar. Tahun 1992 halaman 4. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode pengajaran IPS itu adalah suatu cara yang digunakan oleh guru agar siswa dapat belajar seluas-luasnya dalam rangka mencapai tujuan pengajaran secara efektif. Yang kedua yaitu jenis-jenis metode. Metode untuk mata pembelajaran IPS cukup beraneka ragam. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode tanya jawab. Ketiga, metode diskusi. Keempat, metode pemberian tugas. Kelima, metode kerja kelompok. Keenam, metode demonstrasi. Ketujuh, metode karya wisata. Kedelapan, metode simulasi. Kesembilan, metode penemuan atau discovery metode. Kesepuluh, bermain. Dan yang ke-11 yaitu drama sosial. Yang terakhir yaitu pengembangan pembelajaran IPS DSD, berarti penyempurnaan tujuan, isi pelajaran, metode, media, dan strategi dalam kegiatan belajar mengajar IPS pada jenjang sekolah dasar. Yang pertama yaitu pendekatan inquiry, yang kedua pembelajaran kooperatif model jigsaw, yang ketiga PBL, yang keempat dalam GI, yang kelima TGT, yang keenam STAD. Baiklah, di sini saya akan mengembangkan tema keberagaman kelas 3 semester 1. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau membentang dari Sabang sampai Merauke. Karena wilayahnya yang luas dan terdiri dari ribuan pulau, maka bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Salah satu keberagaman bangsa Indonesia adalah suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia secara total berjumlah lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain beragam jumlah atau besaran populasi, setiap jenis suku bangsa juga bervariasi. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Masing-masing suku bangsa memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Adapun suku-suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain walaupun terdiri dari berbagai suku bangsa, suku-suku di Indonesia tetap hidup bersama dan berdampingan karena mereka yakin bahwa sikap menghargai perbedaan merupakan warisan nenek moyang yang harus
terus dilestarikan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan ini dapat kita temukan pada lambang negara yaitu burung Garuda. Oleh karena itu, kita tidak boleh membeda-bedakan antara suku, tidak boleh saling menghina, saling menghormati, tidak boleh sombong terhadap budaya lain, dan tidak boleh saling menjelekkan budaya lain. Kita harus menghargai perbedaan yang ada, dengan begitu pertengkaran dapat dihindari jika kita saling memahami. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.